Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello basic, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka, kali ini kita akan membahas materi reboisasi hutan yang merupakan salah satu dari upaya penanggulangan dampak pemanasan global, submateri dari konsep dasar pemanasan global. Let's be smart to learn basic good. Salah satu dampak pemanasan global yang sudah kita bahas di sebelumnya yaitu mencairnya gunung es di belahan bumi bagian utara diakibatkan karena pengaruh pemanasan global. Dikarenakan terjadinya pemanasan global di sini, maka di belahan bumi bagian utara ini suhunya sangat tinggi sekali sehingga mampu untuk mencairkan gunung es. Nah, upaya agar tidak terjadi lagi seperti hal ini atau untuk menanggulangi dampak daripada pemanasan global ini, maka kita harus melakukan suatu upaya untuk kenaikan temperatur dari tahun ke tahun yang semakin tinggi yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim, yaitu yang pertama kita lakukan reboisasi hutan yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Yang kedua adalah menghemat energi, di mana saat ini energi sudah sangat begitu tipis untuk kita manfaatkan dalam suatu kehidupan. Dan kemudian yang ketiga adalah mencari sumber energi alternatif baru atau yang dikenal dengan energi pembaruan. Dan yang keempat adalah mengolah sampah. Nah, sampah ada di mana-mana di negara kita ataupun di dunia ini, sehingga masalah sampah ini adalah masalah yang sangat serius karena sampah bisa menimbulkan polusi udara, terjadinya penguapan dan menghasilkan karbon dioksida yang jelas akan mempengaruhi tentang pemanasan global. Dan yang kelima adalah manajemen lingkungan. Reboisasi hutan yang pertama, kita perhatikan bagaimana reboisasi itu harus dilakukan. Dan di sini saya tampilkan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang mempelopori pelaksanaan penghijauan atau reboisasi hutan dengan memilih bibit benih yang kualitasnya bagus dan cocok untuk ditanam di daerah di mana penanaman pohon atau tanaman tadi akan dilakukan. Jadi tidak sembarang pohon ditanam, tapi harus cocok dengan daerah di mana pohon tersebut akan ditanam dan juga ada memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Jadi gerakan penanaman hutan kembali oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo ini dalam upaya untuk menyelamatkan dunia dari dampak pemanasan global, sehingga bumiku menjadi hijau kembali. Hutan merupakan lahan hijau yang menghasilkan banyak oksigen bagi makhluk hidup. Selain itu, pepohonan hutan akan menyerap karbon dioksida selama proses fotosintesis sehingga
kadar karbon dioksida di atmosfer bumi bisa berkurang. Oleh sebab itu, pembuatan hutan kota atau taman kota sangat dianjurkan oleh pemerintah untuk memperindah kota sekaligus untuk mengurangi dampak pemanasan global maupun untuk tempat berekreasi. Untuk yang lahannya sempit dapat dilakukan dengan menanam pohon atau bunga-bunga di halaman rumah kita. Dan di dalam perawatannya, untuk supaya bisa tumbuh dengan baik, maka perlu diberi pupuk, dan pemberian pupuknya ini pun juga harus diperhatikan, sebaiknya menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos buatan sendiri dan akan lebih hemat serta ramah lingkungan. Nah, ini adalah contoh gambar tentang pupuk kompos yang dibuat melalui bahan seperti sekam, tanah, kemudian dicampur dengan kotoran hewan dan seterusnya, sehingga ini kita akan menghasilkan sebuah pupuk organik. Langkah-langkah yang ditempuh untuk memperbaiki kondisi hutan yaitu antara lain yang pertama, mengganti pohon yang telah ditebang dengan tanaman pohon dengan kualitas yang bagus, benih yang lebih bagus. Yang kedua, memberlakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang memenuhi syarat dari segi umur, ukuran, ketersediaan jenis, dan jumlahnya. Nah, ini adalah harus diperhatikan. Dan yang ketiga adalah melakukan program penghijauan kembali di lahan yang rusak. Nah, program ini sebaiknya mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah tersebut. Jadi tidak sembarang tanaman ditanam. Yang keempat, memberantas penebangan hutan secara ilegal atau illegal logging melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dikenal dengan GNRHL. Dan yang terakhir, kelima, adalah menertibkan perizinan tentang pengusaha hutan, pemanfaatan kayu maupun perkebunan, dan memberlakukan penegakan hukum terhadap pelaku ekspor kayu bulat dan bahan baku serpeh. Demikian pembahasan materi reboisasi hutan di dalam rangka penanggulangan dampak pemanasan global. Untuk yang pertama yang harus dilakukan tadi, yaitu reboisasi hutan, merupakan subkonsep dari konsep dasar pemanasan global. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.